Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Segenap umat Buddha dimanapun Bapak Ibu berada, kami akan melanjutkan renungan-renungan yang bisa digunakan untuk pendalaman tentang agama Buddha. Semoga beberapa riwayat kehidupan Sang Buddha yang telah Bapak Ibu terima akan menambah keyakinan Bapak Ibu akan Buddha, Dharma, dan Sangha, sehingga Bapak Ibu semakin kuat keyakinannya, semakin kokoh untuk selalu berada di jalan Dharma. Dan pada kesempatan ini, renungan dalam riwayat hidup Sang Buddha telah sampai pada Sang Buddha setelah mencapai penerangan sempurna, kemudian berniat untuk menemui mantan gurunya, yaitu Alara Kalama. Namun ketika niat itu akan dilakukan, ada seorang dewa yang memberitahu bahwa mantan guruna Alara Kalama telah meninggal. Kemudian perhatian Sang Buddha ditujukan kepada juga mantan gurunya yang bernama Udaka Ramaputa. Namun juga ada seorang dewa yang mengatakan bahwa kemarin malam Udaka telah meninggal. Selanjutnya, Sang Buddha mengalihkan perhatiannya kepada 5 orang pertapa yang pernah bersama-sama melakukan pertapaan, dan Sang Buddha berkunjung di Taman Rusa di kota Benares, ibu kota negara Kashi. Bapak Ibu, saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, dari riwayat kehidupan Sang Buddha berniat menemui mantan-mantan gurunya ini, dapat kita ambil satu hikmah. Setelah Sang Buddha atau pertapa Siddhartha mencapai penerangan sempurna atau menjadi seorang Buddha, ini berarti telah menemukan kebenaran, telah menemukan obat yang bisa digunakan untuk mengatasi lahir, sakit, dan mati. Karena inilah yang dicari-cari, yang bisa mengatasi penderitaan manusia. Hal yang sangat berharga inilah yang akan dikenalkan oleh orang-orang dekat, yang pernah bergaul dengan Sang Buddha. Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, pelajari apa yang dilakukan oleh Sang Buddha bertemu kepada mantan-mantan gurunya. Ini juga kita bisa ambil contoh dalam kehidupan saat ini. Dimulai dari mana atau kepada siapa kita harus mengenalkan Dharma ajaran Sang Buddha ini. Dapat kita tarik satu pelajaran-pelajaran di dalam riwayat kehidupan Sang Buddha ini berkenaan dengan Sang Buddha berniat menemui mantan-mantan gurunya ini. Yang pertama, ajaran Sang Buddha atau Dhamma ini hendaknya kita kenalkan yang pertama orang-orang dekat kita, orang yang pernah bergaul dengan kita. Ini tentunya dari pihak orang lain akan bisa menerima karena sudah paham tentang sikap kita, paham tentang diri kita. Orang-orang dekat inilah yang layak
kita kenalkan dengan ajaran-ajaran kebenaran yang bisa mengatasi penderitaan. Memang mengenalkan ajaran Sang Buddha tidak selamanya identik mengubah kepercayaan orang lain. Seperti apa yang telah disabdakan oleh Sang Buddha, bahwa beliau mengajar bukan semata-mata karena ingin mencari pengikut, namun yang diutamakan adalah perubahan perilaku dari sikap, dari pelaku orang-orang yang kita kenalkan Dharma. Agama mereka tetap biarkan, namun yang dipentingkan adalah perubahan perilaku. Kalau mereka belum mempunyai welas asih dan cinta kasih dengan Dharma yang kita kenalkan, menjadi orang yang penuh welas asih dan cinta kasih. Itu yang pertama, adalah orang-orang yang pernah dekat dengan kita, yang wajib kita beritahu tentang Dharma ini. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang menekuni bidang spiritual. Tentunya jauh lebih mudah dan jauh lebih mengena apabila orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kenal ini, mereka-mereka yang sudah lama menekuni bidang spiritual, sangat cocok sekali. Tapi berbeda dengan orang-orang yang tidak menekuni bidang spiritual. Tentunya ketertarikan mereka juga kurang kuat. Yang ketiga adalah orang-orang yang sudah lanjut usia. Tidak sedikit Bapak Ibu di kalangan kita, di kalangan umat Buddha, orang-orang yang sudah berusia lanjut beralih agama karena pengaruh dari keluarga, pengaruh dari orang lain. Dan tidak sedikit pula beberapa objek-objek aktar yang tadinya setiap hari kusuk melakukan penghormatan, melakukan sembahyang di depan altar. Gara-gara beralih agama, mereka meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang baik itu. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, memang usia lanjut, usia tua adalah rentan. Namun dengan ketekunan, namun dengan kesadaran kita untuk selalu bisa mengajar mereka, untuk selalu dekat dengan mereka, tentunya mereka pun juga akan mempertahankan keyakinan mereka yang telah dianut oleh mereka bertahun-tahun. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, ada lagi Bapak Ibu momen-momen penting yang bisa kita gunakan untuk mengenalkan Dharma kepada orang-orang sekitar kita. Di saat kita diundang pelayanan-pelayanan doa di rumah-rumah duka maupun di saat pemberkatan rumah, di situ banyak kesempatan, momen sangat tepat untuk mengenalkan Buddha Dharma. Maka di saat kita doa, di saat kita sembahyang, maka bacaan doa-doa hendaknya menggunakan bahasa yang bisa dimengerti, yang bisa dipahami oleh mereka. Saya yakin dengan bahasa yang dimengerti oleh mereka, mereka pun bisa menerima. Setidak-tidaknya mereka akan menghargai kita, karena apa yang diajarkan oleh Sang Buddha lewat membaca doa-doa yang mudah dimengerti akan menyentuh hati mereka. Kemudian juga bisa di kalangan remaja, kalangan anak-anak. Ini adalah masa yang sangat rentan sekali juga. Dan bagi mereka anak-anak dan remaja adalah mereka-mereka yang sedang mencari identitas diri. Maka mengajarkan agama, mengenalkan Dharma kepada mereka sangatlah penting untuk membentengi diri, dan remaja mempunyai filter untuk bisa memilah dan memilih perbuatan-perbuatan, hal-hal yang buruk, hal-hal yang bermanfaat yang bisa dilakukan untuk dirinya. Kemudian Bapak Ibu sekalian,
dewasa ini, di zaman teknologi maju, di saat medsos, dhamma-dhamma ajaran Sang Buddha bisa kita kenalkan lewat medsos. Apabila kita membaca atau menerima video maupun artikel-artikel Buddhis untuk di-share, untuk dibagi-bagi kepada orang lain, sehingga dharma ajaran Sang Buddha itu semakin luas tersebar dan semakin berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana kita mengenalkan dharma ini agar bisa terima oleh mereka-mereka, yaitu melalui contoh perbuatan-perbuatan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Welas asih dan cinta kasih, kesabaran, kejujuran, ya, itulah yang perlu kita tekankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bicara yang sopan santun kepada siapapun, kita saling menghargai, saling menghormati, dan toleransi di antara satu dengan yang lain. Contoh-contoh nyata inilah yang akan mempengaruhi mereka, yang akan membuat mereka menarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang ajaran apa yang kita praktekkan, ajaran apa yang sedang kita jalankan. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, itulah hikmah dari kita belajar memaknai tentang Sang Buddha mau bertemu kepada mantan-mantan gurunya untuk mengajar Dharma. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, dimanapun Bapak Ibu berada, dengan kita sesering mungkin mempelajari kitab suci, kita dapat menemukan hikmah-hikmah yang sangat berharga yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga semua makhluk dimanapun berada selalu hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.